Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca adalah sebuah buku yang ditulis oleh Haji Agus Salim. Ya, ini salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Sebuah buku yang berjudul Keterangan Filsafat tentang Tauhid, Takdir, dan Tawakal, yang dicetak oleh percetakan tinta emas Jakarta, Keramat 60. Buku ini adalah yang saya miliki, ini adalah cetakan ke-7 bulan Januari 1962. Saya akan membacakan buku ini, yakni pada halaman 26. Perkembangan ilmu filsafat. Di samping ilmu geografia, membaca muka bumi dan riwayat alam dunia dan manusia yang menjalani hidupnya di muka bumi itu, dan ilmu falak, membaca tulisan cakrawala di langit untuk menentukan jarak dan jurusan di muka bumi dengan bulan dan matahari untuk menentukan waktu dan mengukur masa, hari, bulan, dan tahun. Terutama sekali ilmu filsafat mendapat perhatian istimewa. Filsafat sebagai satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh akal pikiran manusia untuk mengatas daripada alam benda atau materialisme dan tabiat benda, memakai titian pikirannya atau metafisik, dengan tidak melepaskan aturan mantik atau logika. Di situ manusia dengan akal pikirannya menjajah kedalaman alam pengertian atau maknawi, sama dengan idealisme, yang meliputi wujud, asal, maksud, guna, dan hasil atau akibat kesudahan tentang tiap-tiap sesuatu yang merupakan keadaan atau kejadian di dalam alam tabiat. Jalan itulah yang ditunjuki oleh ayat-ayat Quran untuk memanjatkan akal pikiran manusia ke tingkat pengertian akan maksud iman, keyakinan pasti yang menenteramkan hati akan yang gaib. Yu'minu bil ghaib, seperti tersebut di permulaan ayat ketiga daripada surah Al-Baqarah. Di masa Khalifah Ma'mun, putra Harun al-Rasyid, yang memerintah dari 813 sampai 833 Masehi, yaitu menjelang genap 200 tahun kemudian daripada wafat Nabi Muhammad Rasulullah SAW tahun 632 Masehi, di dalam kerajaan Islam yang terentang sampai ke Maghribi, di pesisir benua Afrika, di pantai Samudra Atlantik sampai ke dalam jazirah Andalusia, Hispania, telah berdiri beberapa sekolah tinggi segala pengetahuan, University Jam'iyah, kitab-kitab ilmu, tulisan ahli-ahli ilmu Yunani, seberapa yang dapat bertemu dipelajari oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan atau ahli-ahli hikmat tentang ilmu pengetahuan, dan ahli-ahli adab tentang ilmu-ilmu bahasa, dan karangan-karangan pujangga dan sastrawan. Banyak kitab lama itu dengan anjuran dan bantuan biaya daripada Khalifah Ma'mun disalin dari bahasa-bahasa Yunani dan Ibrani atau Hebron ke bahasa Arab. Usaha itu sangat tertolong oleh karena pada masa itu telah ada di ibu kota Khalifah itu sebuah pabrik kertas mulai tahun 794 sampai 795 Masehi. Pabrik itu sudah yang kedua di dalam daerah kerajaan Khalifah. Yang pertama telah didirikan di Samarkand dalam daerah provinsi Khorasan
dalam tahun 751. Pabrik yang pertama itu didirikan dengan menggunakan kepandaian dan tenaga orang tawanan perang dari Tiongkok, yang dengan demikian memperoleh kemerdekaannya. Catatan kaki 1, di Tiongkok kepandaian buat kertas itu sudah ada di masa 150 tahun sebelum permulaan kalender Masehi atau Miladiah. Dari situ kepandaian dan perusahaan membuat kertas segera dikembangkan di daerah kerajaan Khalifah. Sebagai perusahaan monopoli pemerintah sepanjang pesisir utara benua Afrika, terutama di Fez, kira-kira permulaan abad ke-12 Masehi atau ke-5 Hijriah. Kepandaian dan perusahaan itu menyeberang ke Eropa di daerah Valencia, Andalusia. Untuk perkembangan pelajaran dan ilmu pengetahuan, kemajuan perusahaan kertas itu nyatalah sangat penting. Dengan leluasa janji Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia akan diberi pengetahuan dengan kolam, dengan tulisan, tambah-tambah terbukti dengan pesatnya. Di antara pendidik-pendidik ilmu filsafat daripada pusaka tinggalan dunia pengetahuan Yunani, segera bangkitlah ahli-ahli hikmat yang mengupas, menyaring tinggalan-tinggalan Plato dan Aristoteles yang masih bertemu dalam tulisan. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi wafat di Damsyik tahun 950 Masehi. Sangat memuncak namanya. Daripada lebih 100 kalangan yang dibuatnya, hanya sedikit yang masih bertemu dalam asli atau salinan dengan bahasa Ibrani. Sepeninggalnya, jejaknya diikuti oleh Ibnu Sina 980 atau sampai 1037 Masehi, yang terkenal dengan nama Avicenna di dunia ilmu pengetahuan barat. Dan disambung dilanjutkannya ke tingkat lebih mendalam. Karangan-karangannya sampai di masa ini pun masih mendapat perhatian dalam pelajaran tinggi ilmu filsafat. Dalam abad yang berikut terbit pula nama baru yang dapat menanding derajat yang dicapai oleh Ibnu Sina, yaitu oleh seorang mahaguru namanya Ibnu Tufail, tapi namanya dilebihi oleh muridnya Ibnu Rushd 1126 sampai 1198 Masehi, yang mengajar mula-mula di Cordoba atau Andalusia. Pada akhir umurnya pindah ke Maroko. Ia terkenal di dunia barat dengan nama Averroes. Semoga bermanfaat.